Jenderal Besar TNI Raden Sudirman, adalah seorang perwira tertinggi di Indonesia pada masa revolusi. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda, pada usia yang masih cukup muda, yaitu 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Sudirman terpilih menjadi jenderal bukan karena pendidikan yang ditempuhnya di akademi militer, tetapi karena kecakapan dan keberaniannya yang luar biasa, dengan badan kurus dan perawakan yang lemah, tapi semangat dan jiwa perang Sudirman melampaui penampilannya. Sosok yang dikenal sangat berwibawa dan hidupnya yang sederhana, membuat Jenderal Sudirman semakin dikagumi. Kegigihan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, membuat rakyat semakin bangga padanya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Jenderal Sudirman berhasil melucuti senjata Jepang dalam jumlah yang sangat besar di Banyumas tanpa pertumpahan darah. Ia berhasil mengoordinir penyerangan terhadap sekutu sehingga musuh meninggalkan Ambarawa. Pada tanggal 14 Desember tahun 1948, Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan agresi militer kedua dengan tujuan melumpuhkan militer Indonesia, dan ingin menguasai Indonesia kembali. Hingga pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai pasukan Belanda. Bahkan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, beserta beberapa pejabat Indonesia berhasil ditangkap pihak Belanda. Peristiwa agresi militer Belanda kedua membuat situasi Yogyakarta sangat tidak kondusif. Apalagi adanya propaganda Belanda di dunia luar, Belanda mengabarkan bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Pada saat itu, Sudirman membuktikan bahwa dia bukan jenderal kaleng-kaleng. Jenderal Sudirman membuat taktik gerilya. Perang gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol, yang artinya perang kecil. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Saat melakukan taktik gerilya, Sudirman tengah mengalami sakit TBC yang membuatnya harus ditandu oleh pasukan yang lain. Dengan taktik ini Sudirman harus melakukan taktik berpindah-pindah tempat dan melakukan perjalanan memasuki desa-desa kecil. Tidak bisa dipungkiri, ketika itu Belanda tengah menguasai pos-pos strategis di tengah kota. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan, seperti ayam kehilangan induknya. Apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan secara cepat, pasukan Indonesia juga berani masuk ke kota untuk menyerang dan menguasai kembali Yogyakarta dari penguasaan Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tanggal 1 Maret tahun 1949 pagi hari, serangan besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama penyerangan di ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sewaktu sirine dibunyikan serangan dilakukan di segala penjuru kota. Dari sektor sebelah barat sampai batas Malioboro dipimpin Letkol Soeharto, di sektor timur dipimpin Vence Sumual, sektor selatan dan timur oleh Mayor Sarjono, di sektor utara dipimpin Mayor Kusno, sementara di sektor kota dipimpin Letnan Amir Murtopo dan Letnan Mas Duki. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan serangan umum tanggal 1 Maret. Dan ketika Belanda menarik diri pada Juli tahun 1949, Jenderal Sudirman dipanggil ke Yogyakarta. Kesehatannya yang terus menurun mengharuskannya dirawat di Rumah Sakit Pantirapi di Yogyakarta. Sudirman wafat sebulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Keberhasilan Jenderal Sudirman mendapatkan gelar yang fantastik, yaitu Jenderal Besar Anumerta dengan 5 bintang pada 1997, bersama Soeharto dan Abdul Haris Nasution. Untuk mengenang jasa Jenderal Sudirman, maka dibangunlah sebuah monumen, yaitu Monumen Jenderal Sudirman, dan diabadikan juga sebagai nama jalan yaitu, Jalan Jenderal Sudirman. Jalan ini adalah salah satu jalan utama di Jakarta, dan merupakan pusat bisnis. Jalan ini membentang sepanjang 4 km. Itulah sekilas sejarah terkait perang gerilya yang dipimpin langsung oleh Jenderal Besar Sudirman. Memang jalan cerita Indonesia menggapai kemerdekaan sangatlah panjang dan tidak mudah. Maka, sebagai generasi penerus, sudah selayaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dan jangan pernah melupakan sejarah pahlawan Indonesia. Saya Siman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, karena kalian sudah menonton video ini.